Ya ayyuhan nasu semua yang merasa manusia. Allah menghitati ini anas, bukan ya ayyuhal mu'minun, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak. Ya ayyuhal kafirun, tidak. Tetapi ya ayyuhan nasu, wahai para manusia. Dan Allah atau aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan kamu syu'uban, bersuku-suku atau berbangsa-bangsa, wa qabailah dan bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat. Karena itu semua kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah telah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah dengan selamat, dengan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengirolahu ma'ataqaddama min dzanbi, termasuk orang-orang yang mengampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa yang lalu, sehingga kita kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah pada bersih, sebagaimana bersihnya bayi pada saat lahir. Maka oleh karena itu, setelah bayi panjang, mari kita awali pengajian kita ini dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian setelah itu, di suasana yang umroh ini, mari kita kaji kembali sebenarnya manusia yang kita ini siapa, sehingga kita bisa mengawali kehidupan kita dalam arti mengenali pada diri sendiri. Kemudian setelah itu untuk menyongsong di masa-masa dari depan dengan lebih mengenali diri kita sendiri. Sebab orang yang tidak kenal pada dirinya sendiri itu tentu akan menyesatkan. Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri tentu tidak bisa berjalan sebagaimana dirinya. Maka oleh karena itu, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat
Tapi kalau orang punya manusia, jeleknya manusia, gunung bisa hancur, rumah-rumah bisa hancur, dan bahkan bisa menjadi lautan api. Oleh karena itu kita hidup di dunia ini perintah Allah sebagai manusia adalah lima'arofu, untuk saling mengerti dan saling berbuat baik. Bapak Ibu dasar sekalian, yang perlu kita pahami pada diri kita ini adalah kita
kita ini ada bersifat dua makhluk. Yang pertama, kita ini sebagai makhluk individualis atau individual. Siapa itu? Apa itu? Makhluk yang punya karakter, keinginan sendiri. Jadi masing-masing A, B, C, D, F, G, maka itu beda-beda. Ada 1001 macam kepala, 1001 macam isinya. Ada 1000 hati, 1000 apa pula itu keinginannya. Tapi juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial dan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa berhubungan, berinteraksi, ta'aruf dengan manusia-manusia yang lain. Nah, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kedua sifat kita itu punya ciri khas masing-masing. Keduanya harus seimbang. Kalau ada satu yang lebih menonjol, ya hidup kita tidak sehat. Ciri khas makhluk individualis itu adalah lebih mengembangkan dirinya sendiri, kurang memperhatikan masalah sosial. Maka ciri khas yang pertama adalah egois. Kepengen tenang sendiri, tak belum. Kepengen merasakan benda sendiri, kepengen enak sendiri, kepengen sendiri dan yang lain-lain yang manusia lain dianggap saya lah yang paling orang belum bergaul. Nah, kalau hidup semacam ini maka dia juga tidak sehat dalam hati kembali pada hakikat manusia. Oleh karena itu harus kita tidak boleh egois di hadapan masyarakat dengan masyarakat. Misalnya kepingin di dalam lingkup antar rumah tangga RT lah, kita ingin menang sendiri, ingin dihormati sendiri dan seterusnya. Akibatnya apa? Akibatnya tidak bisa bergaul dengan wajar, dengan normal. Kemudian sebagai makhluk sosial adalah ciri kita adalah mau berusaha berinteraksi yang baik ya, kepada masyarakat. Maka kalau sosialnya yang lebih dominan, individualisnya yang lebih rendah, ya kita selalu menolong. Bahkan kadang-kadang lupa bahwa diri kita itu punya tanggung jawab anak istri. Bisa saja itu diambil. Oleh karena itu hidup yang paling baik adalah seimbang. Kemudian status sosialnya, kalau itu kembali kepada individualis, saya seorang pejabat harus dihormati, harus pensiun. Saya seorang yang kaya, maka semuanya harus hormat saya. Kalau nggak hormat pada saya benci. Padahal namanya harta bisa sedetik akan hancur. Kemudian sebagai pemerintahan, kepala pemerintahan, semuanya harus hormat pada saya. Saya seorang kiai misalnya harus hormat. Nah, kita itu harusnya saling hormat sesuai dengan posisi, data, benda, kekayaan, kiai, embel, kemudian pejabat di mata Allah tidak ada gunanya. Yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan kita lah yang nanti akan dilihat oleh Allah. Orang di antara kita yang paling mulia di sisi Allah nanti adalah yang takwanya paling baik, bukan pejabatannya yang paling
bukan yang paling kaya. Oleh karena itu, monggo yang kaya yang monggo ya. Kalau masa kayanya seperti monggo sedih, artinya tangannya orang di sosialnya dijalankan. Yang miskin kebetulan Giljo yang rugi di sini. Orang miskin orang kaya orang pantas dasar jangan begitu, manusia adalah sama. Yang penting kita saling tahu, saling berinteraksi dengan baik. Itulah tujuan Allah SWT menciptakan kita sekalian ini, sehingga diharapkan dengan itu dunia ini bisa berputar, bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk manusia yang antara individual dan sosial tadi bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan seimbang, sehingga bisa mendudukkan eksistensi kita, keberadaan kita di tengah masyarakat sesuai dengan perintah dan harapan daripada Allah SWT. Dan mudah-mudahan suatu saat kami dipanggil oleh Allah SWT, kita akan termasuk bisa membawa sifat yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minna wa minkum.